Pernahkah kamu bertanya, bagaimana nasib anggota maupun orang-orang yang terafiliasi dengan Partai Nazi setelah Perang Dunia Kedua berakhir? Ternyata tidak semuanya mendapatkan hukuman atas tindak kejahatan yang mereka lakukan. Banyak dari mereka berhasil melarikan diri dan ada juga yang direkrut negara sekutu. Perang Dunia II telah memikat para sejarawan dan menjadi sorotan publik sejak 1945. Apa yang terjadi pada para pelaku dari kejadian besar ini sebenarnya jarang sekali dibahas, dan hari ini kita akan mengupas kebenaran tentang apa yang terjadi pada para Nazi setelah Perang Dunia II usai. Setelah sekutu meraih kemenangan dalam Perang Dunia II, Jerman dipecah menjadi wilayah-wilayah pendudukan yang dikuasai oleh AS, Inggris, Prancis, dan Uni Soviet. Setiap wilayah pendudukan menerapkan beragam kebijakan melalui suatu rencana umum yang bertujuan mengurangi pengaruh dan kendali yang sebelumnya ada, dan proses ini disebut denazifikasi. Takdir setiap individu Nazi berbeda-beda tergantung pada wilayah pendudukan di mana mereka tinggal. Tantangan dalam proses denazifikasi di masyarakat Jerman adalah skala yang sangat luas. Banyak orang Jerman terlibat dalam situasi ini, sehingga menjadi sulit untuk mengenali peran masing-masing individu. Kendala lainnya adalah proses pemulihan ekonomi Jerman. Sesuai dengan prinsip denazifikasi, mereka yang terlibat dalam kejahatan harus diberhentikan dari posisi berpengaruh dan dipaksa untuk melakukan pekerjaan fisik. Akan tetapi, jika setiap individu yang terkait dengan Nazi atau mendukung Nazi dianggap bertanggung jawab, maka jumlah pekerja terampil yang tersedia untuk masyarakat akan sangat terbatas. Sebagai contoh, di wilayah pendudukan Inggris, ditemukan bahwa 90% dari para pengacara memiliki afiliasi dengan Nazi. Karena pentingnya hukum dan ketertiban dalam menjaga keseimbangan masyarakat, hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana masyarakat dapat berfungsi dengan baik jika semua pengacara yang terafiliasi dengan Nazi dihukum. Akhirnya pemerintah Inggris menentukan bahwa 50% dari lembaga hukum dan pelayanan sipil Jerman dapat diisi oleh Nazi, dengan syarat mereka yang tergabung dalam Partai Nazi tetapi tidak terlalu terkait secara kuat dengan ideologi Nazi itu sendiri. Zona Prancis juga mengalami masalah serupa dengan guru-guru. Setelah memecat 3/4 dari guru-guru karena pengaruh Nazi, mereka harus merekrut kembali guru-guru tersebut agar sistem pendidikan tetap berjalan. Memulihkan sebuah negara sambil berusaha untuk mengkategorikan dan menghukum sejumlah besar warga yang terlibat dalam kejahatan bukanlah proses yang mudah. Ketika denazifikasi dimulai, Jenderal Tentara Eisenhower pada saat itu memperkirakan bahwa proses tersebut akan memakan waktu 50 tahun. Namun, pada tahun 1946, Sekutu menyerahkan kendali denazifikasi kepada Jerman untuk memberlakukan hukuman atas diri mereka sendiri. Karena keputusan ini, proses denazifikasi menjadi tidak efektif dan membuka peluang anggota Nazi yang memiliki pengaruh besar untuk lolos dari denazifikasi dengan cara melarikan diri ke Amerika Selatan. Amerika Selatan adalah tujuan populer bagi para Nazi. Kawasan ini pada saat itu memiliki banyak pemimpin yang bersimpatik terhadap Nazi, dan diperkirakan 9.000 pejabat Nazi dan kolaborator melarikan diri ke Amerika Selatan setelah perang. Beberapa melarikan diri ke Brasil dan Chili, namun yang melarikan diri ke Argentina jauh lebih banyak. Presiden Argentina saat itu, Juan Perón, adalah penggemar fanatik paham fasis, terutama setelah menjadi atasan militer di Italia pada awal Perang Dunia II. Ia juga berupaya memperkuat kekuasaan negaranya dengan merekrut individu-individu Nazi yang memiliki keahlian militer dan teknis. Pemerintah Argentina di bawah pimpinan Perón menciptakan jalur pelarian untuk para Nazi melalui pelabuhan di Italia dan Spanyol. Mereka juga membantu dalam memalsukan dokumen untuk keperluan meninggalkan Jerman. Sebagian besar Nazi mengambil rute melalui Pasifik menggunakan paspor palsu dari Palang Merah serta visa wisata Argentina. Setelah tiba di Argentina, sebagian besar dari mereka mengubah nama mereka dan bersembunyi. Beberapa tetap menggunakan nama asli mereka karena jelas saat itu Argentina tidak akan mengekstradisi mereka kembali ke Jerman, meskipun identitas mereka sebagai anggota Partai Nazi terungkap. Tidak hanya Argentina yang memanfaatkan orang-orang Nazi demi keuntungan mereka sendiri. Ketika perlombaan senjata dimulai antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, mengumpulkan ilmuwan dan insinyur yang memiliki keahlian menjadi prioritas lebih tinggi daripada menghukum mereka atas kejahatan yang dilakukan, dan Amerika secara rahasia meluncurkan program Operasi Paperclip untuk membawa ilmuwan dan insinyur Jerman ke Amerika Serikat. Selain ingin memiliki orang-orang ini untuk pihak mereka sendiri, motivasi penting lain dari Operasi Paperclip adalah mencegah Uni Soviet mendapatkan keahlian teknis mereka. Meskipun disebut sebagai operasi evakuasi, sasaran yang diidentifikasi diculik dan dipaksa ke AS, di mana mereka ditahan selama berbulan-bulan untuk diinterogasi. Banyak dari para ilmuwan ini berhasil memiliki karir yang sangat sukses di AS dan menjadi bagian dari program luar angkasa Amerika, meskipun ada dugaan para ilmuwan ini memiliki keterlibatan yang tinggi dengan Partai Nazi. Namun bagi anggota partai yang terbukti melakukan pelanggaran serius akan diadili di pengadilan Nuremberg yang mengadili Nazi pada tahun 1946 atas kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan perang agresi. Pengadilan pertama dan paling terkenal melibatkan 24 pria, dengan hasil yang bervariasi mulai dari pembebasan, hukuman penjara, hingga hukuman mati, dan 12 orang diantaranya dihukum mati. Banyak aktivis yang telah mengkritik legalitas pengadilan Nuremberg,
menyebutnya sebagai contoh keadilan pemenang dan tidak sah secara yuridis. Kritik lain menunjuk pada hipokrisi negara-negara sekutu yang mengadili kejahatan terhadap kemanusiaan namun melupakan kejahatan mereka sendiri selama perang. Setelah negara sekutu menghentikan upaya denazifikasi hanya dalam beberapa bulan, dan menyerahkan tugas tersebut kepada Jerman, Jerman mengadopsi seperangkat aturan yang lebih longgar dalam mengidentifikasi dan menghukum para Nazi, dengan menganggap siapapun yang lahir setelah tahun 1919 sebagai terpengaruh otak dan bebas dari hukuman. Perang Dingin telah menjadi kekhawatiran yang lebih besar bagi Amerika dan sekutunya, dan semua kasus yang tersisa dipercepat pada tahun 1951 melalui proses yang pada dasarnya tidak sah secara hukum, dan denazifikasi berakhir dengan pembayaran kompensasi kepada korban dan keluarga mereka. Melalui pengampunan dan amnesti yang diberlakukan oleh pemerintah Jerman, hampir 800.000 orang dibebaskan dari hukuman. Namun, apakah Jerman akhirnya tidak lagi terlibat dalam denazifikasi? Pada saat itu di Kementerian Kehakiman Jerman, 77% dari pejabat senior adalah mantan Nazi. Bisa kamu tebak sendiri apa yang terjadi? Pasca perang, beberapa Nazi berhasil melarikan diri dan kemudian keluar dari Jerman, sementara yang lain hidup dalam anonimitas agar terhindar dari tuduhan pembunuhan massal. Ada juga yang tertangkap oleh pasukan pemburu Nazi yang muncul untuk memberikan hukuman kepada para Nazi yang hidup dalam anonimitas. Adolf Eichmann salah satu yang tertangkap, otak di balik jaringan kamp konsentrasi, pergi melarikan diri ke Argentina. Eichmann bekerja di pabrik otomotif Mercedes-Benz dan hidup dengan istri serta keempat anaknya. Baru pada tahun 1960, Eichmann ditangkap oleh agen Israel dan membawanya keluar dari Argentina dengan menyamar sebagai pekerja maskapai penerbangan Israel. Meskipun ada protes agar Eichmann dikembalikan ke Argentina, Eichmann kemudian dieksekusi di Israel. Tidak semua pemburu Nazi adalah agen resmi pemerintah Israel. Simon Wiesenthal, seorang aktivis Yahudi yang selamat dari Holocaust yang kemudian menjadi pemburu Nazi, menemukan Franz Stengel di San Paulo. Stengel bertanggung jawab atas etanasia paksa Akteon T4 yang juga dikenal sebagai program T4 yang mengizinkan untuk membunuh orang dengan cacat mental dan fisik. Setelah Wiesenthal menemukannya, Stengel diekstradisi ke Jerman Barat dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Bahkan pada tahun 2019, di Amerika Serikat, Yaqui Pauli dideportasi dari negara tersebut pada usia 95 tahun. Seorang sejarawan di Museum Memorial Holocaust Amerika Serikat menemukan bahwa Pauli adalah penjaga di kamp kerja paksa selama perang, bukan bekerja di pertanian ayahnya seperti yang dia klaim pada tahun 1949. Ini adalah kenyataan bahwa tidak semua Nazi diadili atas kejahatan mereka. Upaya pengejaran dan perburuan Nazi semakin meredup sejak saat itu, karena sebagian besar orang yang hidup selama Perang Dunia II telah meninggal dunia.